langkahku, kuserahkan semua padamu, Tuhanku. Padamu, pemilik hati, ku ingin kembali. Hati yang selama ini jauh darimu, ku serahkan semua padamu, Tuhanku. Hanya padamu aku memohon, bimbing langkahku menuju jalanmu. Aku yang lemah dan tak berdaya, padamu pemilik hati, ku ingin kembali. Hati yang selama ini jauh darimu, ku serahkan semua padamu, Tuhanku. Hanya padamu aku memohon, bimbing langkahku menuju jalanmu. Aku yang lemah dan tak berdaya, bimbing langkahku. Jumpa kembali di MT Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, apa gunanya dapatkan kesuksesan dunia fana jika harus kehilangan kehidupan akhirat yang kekal. Dari dasar kitab Kisah Para Rasul teman-teman, ayat 23 ayat 1-11, pasal 23 ayat 1-11, dan kitab Matius pasal 16 ayat 21-28 teman-teman. Nah ini kalau saya pertajam temanya teman, apa gunanya mendapatkan kesuksesan duniawi fana jika harus kita kehilangan kehidupan akhirat kekal yang maksimal gitu, seperti yang Tuhan rancang kehendaki, serupa dengan firman Tuhan ya, sesempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai sulungnya dari kita teman-teman. Jadi melakukan firman itu ternyata tidak berhenti istilahnya dengan target seperti orang dunia atau orang kebanyak apa orang keyakinan pada umumnya teman-teman. Jadi kalau orang dunia, orang keyakinan, karena targetnya itu adalah bagaimana mencapai sukses duniawi, maka apabila menghadapi permasalahan bisa saja gitu ya, orang dunia dan orang berkeyakinan itu meminta berdoa kepada Tuhan, meminta agar permasalahan itu selesai teman-teman.
bisa selesai. Dan Tuhan bisa saja teman-teman menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi orang dunia dan orang berkeyakinan itu biasanya berhenti teman-teman. Berhenti yang bisa menikmati mujizat yang Tuhan telah berikan kepada mereka, kepada orang dunia dan orang-orang berkeyakinan itu, akhirnya sampai seumur hidup tidak bisa bergerak apa-apa lagi teman-teman. Tapi apabila kita mengacu di kitab Kisah Para Rasul dan kitab Matius, kalau kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11, ini kan bicara urusannya si Saulus jadi Paulus teman-teman. Jadi bagaimana Paulus ini memberitakan kesaksian tentang hidupnya bersama Tuhan dan di dalam perintah peraturan firman Tuhan gitu. Ya sampai meninggal dunia teman-teman. Begitupun juga disambung dengan kitab Matius pasal 16 ayat 21-28. Ini cerita Nabi Isa teman-teman. Tetap aja ujungnya juga Nabi Isa juga mati di kayu salib gitu. Jadi kembali lagi, apabila kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, apabila kita sudah mampu mengerti firman Tuhan, apabila kita sudah mampu melakukan firman Tuhan, yang namanya kehidupan akhirat kekal teman-teman, itu jauh lebih penting daripada kesuksesan duniawi saat ini teman, yang di dunia fana ini. Karena parameter dunia fana dengan akhirat kekal itu yang dikatakan firman, dikatakan oleh Tuhan bahwa yang namanya fana itu berbatas cuma 70-80 tahun, sedangkan kekal itu tanpa batas teman-teman. Nah yang saya pernah sharingkan, kalau dari sisi Tuhan, dari sisi firman Tuhan, yang namanya 70-80 tahun itu teman-teman tidak beda teman-teman dengan yang firman katakan seperti rumput gitu. Rumput yang pagi hari kita lihat gitu ya, sore hari kita pulang kerja, kita berangkat kantor pagi hari jam 8 kita lihat si rumput itu istilahnya berkembang dan bertumbuh, tapi waktu kita pulang kantor jam 4 sore aja si rumput itu sudah lisut dan layu teman-teman. Jadi kecepatan yang namanya 7-8 jam ini gitu, 8 jaman itu dibanding dengan umur manusia 70 sampai 80 tahun, dari parameternya Tuhan, dari alat ukur Tuhan, dari firman Tuhan, dari rohani gitu, itu sama saja teman-teman. Jadi sebentar sekali. Nah Tuhan cuma ingatkan ke kita, kalau kita mau sadar umur kita 70-80 tahun itu sama saja dengan melihat rumput yang umurnya 7-8 jam saja teman-teman. Kita bisa katakan kepada mengenai rumput tersebut, ini rumput kok hidup sebentar sekali, ya cuman sekedar pagi bertumbuh gitu, berkembang, kok sorenya sudah lisut dan layu gitu, sudah layu dan mati gitu, hampir mati. Itu hanya dalam waktu 8 jam aja, 7-8 jam aja teman-teman. Itu parameternya untuk rumput. Nah manusia itu parameter dari firman Tuhan 70-80 tahun teman-teman. Tapi dari kacamata Tuhan sama saja teman-teman. 7-8 jam si rumput itu lisut dan layu. Begitupun juga dengan manusia 70-80 tahun itu ya akan meninggalkan dunia teman-teman, tanpa membawa apa-apa ke dunia akhirat yang kekal nanti gitu. Jadi ini yang Tuhan selalu ingatkan, bahwa benar-benar hidup di dunia itu sementara sekali teman. Benar-benar sementara, dan kekal itu yang di Tuhan cadangkan, rancangkan, kehendak itu adalah kehidupan kekal. Tapi yang aneh teman-teman, jarang sekali orang dunia atau orang berkeyakinan bisa sampai merasa, berpikir dan berperasaan bahwa hidup di dunia ini benar-benar singkat sekali teman-teman. Itu umur 70-80 tahun yang sudah dipatok oleh firman Tuhan tetap nggak digubris teman-teman. Orang-orang dunia dan orang berkeyakinan ya parameternya 70-80 tahun itu tetap ditentang gitu, seolah-olah ya umur 70-80 tahun itu identik dengan tidak berbatas teman-teman, tidak berbatas jangka waktunya gitu. Padahal Tuhan ingetin cuma sekitar 70-80 tahun gitu. Nah ini yang kadang-kadang bikin sulit dimengerti hal-hal seperti ini teman-teman, karena tidak ada kedalaman, tidak ada kedalaman akan pengenalan firman Tuhan, tidak ada kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, tidak ada keberanian untuk percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Dan ini yang menyebabkan akhirnya rancu sekali ya, 70-80 tahun itu di dunia itu bisa dianggap seperti hidup kekal di dunia ini. Padahal berulang kali firman katakan, Tuhan katakan bahwa hidup di dunia ini sifatnya cuma sementara.
Ya ini rumah sementara, rumah tinggal kita sementara. Tapi manusia dunia dan orang keyakinan beranggapan bahwa ini adalah tinggal rumah yang tetap. Kita bakal tinggal di dunia itu dengan tetap. Nah, waktu dengan pola-pola seperti itu, kita tinggal di dunia itu dalam kondisi yang kekal, yang tetap gitu bagi orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan. Yaitu rancangan seperti itu kan rancangan memang dunia seperti itu, teman-teman. Jadi orang dunia dan orang keyakinan terbawa oleh rancangan dunia gitu. Dan di belakang itu, teman-teman, ada peran iblis gitu yang bisa membuat si orang-orang itu terlena dan tertutup dan terlena bahwa seolah kesannya hidup itu hanya ya di dunia yang fana ini ya sebatas 70-80 tahun gitu. Nah, jadi firman Tuhan yang sebenarnya itu malah diabaikan. Ya padahal kalau kita cuma bagaimana berbuat hidup hanya dengan berbuat untuk kepentingan duniawi selama 70-80 tahun, itu sama sekali hampir tidak ada bekal yang bisa dibawa ke dalam akhirat, teman-teman. Nah, ini yang sayang kan ini, teman-teman. Jadi kembali lagi pagi ini saya cuma mau men-sharingkan gitu bahwa apabila kita lebih mengenal, lebih dalam mengenal dan lebih mampu mengerti serta lebih beriman karena mampu melakukan firman Tuhan gitu. Ya sebenarnya batasan sukses duniawi itu adalah bukan standar kita berhenti, teman-teman. Ya contohnya Paulus tadi gitu. Bagaimana Paulus itu di dalam cerita kisah para rasul, kitab kisah para rasul pasal 23 ayat 1-11. Yang namanya Paulus itu tidak berhenti cuman bagaimana bersaksi di Yerusalem saja, tapi dia berkembang lagi sampai ke kota besarnya di Roma gitu. Jadi makin banyak orang yang akan mendengar kesaksian dari si Paulus ini. Jadi Tuhan tidak menghendaki merancangkan bahwa Paulus itu sudah bersaksi di Yerusalem cukup berhenti gitu. Bisa nggak Paulus seperti itu? Ya bisa sekali gitu, bisa banget. Yang namanya Paulus itu berhenti, udah cukup bersaksi di Yerusalem aja dan nanti saya langsung berbalik akan hidup seperti orang dunia pada umumnya. Bisa saja, bukan tidak bisa gitu. Tapi kan Paulus tidak melakukan itu. Paulus kan tetap berjalan lagi, bersaksi lagi dari kota ke kota, sampai akhirnya sampai ke Roma, teman. Jadi kota yang terbesar itu bersaksi di Roma. Mungkin kalau diumpamain di daerah gitu, jangan-jangan yang namanya Yerusalem itu hanya sebesar kota kecamatan di Cirebon gitu, teman-teman. Sedangkan yang namanya Roma itu adalah Jakartanya gitu. Jadi berbeda sekali kecamatan di Cirebon dengan metropolitan di Jakarta. Nah, Tuhan pengen, teman-teman, kita tidak berhenti cuma di kecamatan Cirebon, kita tidak berhenti hanya di Cirebon gitu, tapi kita juga akan berangkat tidak berhenti di Bandung sebagai ibu kota provinsi, tapi kita harus bisa masuk ke dalam pusatnya gitu. Nah, ini yang ibarat Yerusalem Roma itu seperti itu, teman-teman. Jadi ingat lagi, teman-teman, yang namanya kesaksian permasalahan yang timbul dan antisipasi dari mujizat Tuhan itu tidak berhenti cuman ya di Yerusalem saja. Kita harus bisa sampai bawa kesaksian kita itu sampai ke Roma, meskipun kalau bicara pakai akal sehat, pakai rasio, manusia tidak mau, teman-teman. Karena beresiko sekali, sudah selamat di Yerusalem kok berani-berani nantang lagi ke Roma gitu, soalnya gitu. Itu dilakukan oleh Rasul Paulus loh. Tapi sama aja yang dilakukan oleh Nabi Isa di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 21-22, sama saja Nabi Isa juga melakukan itu, teman-teman. Tidak berhenti gitu, tidak berhenti cuma ya sudah bikin mujizat, permasalahan diatasi mujizat, banyak pengikutnya gitu, sudah selesai begitu. Tidak, ya karena Nabi Isa taat kepada apa yang diperintahkan bukan oleh Tuhan Allah, ya dia akan masuk lagi, bahwa dia itu akan sampai meregangkan nyawanya gitu secara tubuh, ya sampai mati di kayu salib, ya untuk menebus dosa kita, menebus negatif kita semua udah tertebus, kemiskinan kita, kesakitan kita, ketidakharmonisan kita, itu sudah ditebus oleh semua oleh Nabi Isa, teman-teman. Jadi kembali lagi ya ini kembali lagi seberapa jauh Nabi Isa mengenal, mengerti dan berani melakukan firman Tuhan. Seberapa jauh
ya yang namanya Paulus itu mengenal dan mengerti serta taat melakukan firman Tuhan. Nah, kembali ke kita lagi teman-teman. Kita kalau sebagai orang pengusaha pasti kita juga alami banyak permasalahan teman. Cuman pertanyaannya, apabila kita bicara dengan pola-pola duniawi, biasanya permasalahan satu itu sudah teratasi, misalnya Tuhan sudah turun tangan, ya sudah membantu dengan misalnya anggaplah ada mujizat yang terjadi gitu. Ya biasanya orang umumnya berhenti teman-teman. Ya di mujizat satu aja berhenti. Padahal Tuhan pengen kan ada permasalahan kedua dengan mujizat kedua, ada permasalahan ketiga dengan mujizat ketiga, ada permasalahan keempat dengan mujizat keempat, dan seterusnya. Jadi sama aja seperti tadi dikatakan si Paulus tadi, dari Roma gitu, dari Yerusalem berkembang sampai ke Roma. Kita juga sama, dari permasalahan satu berkembang sampai ke permasalahan yang terbesar gitu. Nah itu yang Tuhan harapkan itu. Nah cuman bedanya kalau Nabi Isa, Rasul Paulus waktu itu istilahnya sampai meninggal dunianya gitu, sampai wafatnya, sampai matinya. Tapi kalau bicara zaman sekarang teman-teman, kita bukan berharap kita sampai mati, sampai meninggal dunia secara tubuh, secara fisik. Tapi yang disebut mati itu ya daging daging dan nafsu duniawi kita teman-teman. Nah itu yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di dunia ini teman-teman. Ini yang seharusnya kita lakukan, bahwa apabila kita memiliki iman, kita tidak berhenti teman, tidak berhenti hanya dengan permasalahan satu, ya diantisipasi oleh Tuhan dengan mujizat satu gitu, ya nanti ada kesaksian satu gitu. Nah Tuhan tidak mengharapkan cuma berhenti di Yerusalem, tidak berhenti cuma di permasalahan satu. Ya Tuhan pengen ada permasalahan lain, ada mujizat-mujizat lain, dan ada kesaksian lain, supaya kita benar-benar bisa maksimal masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan terhadap Rasul Paulus, Nabi Isa teman-teman. Nah ini saya sebelum masuk ke dalam teman-teman, saya coba bacakan dulu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11 teman-teman. Judulnya sih Paulus di hadapan Mahkamah Agama, judul perikopnya itu teman-teman. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Ya, jawab Paulus, "Hei saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Jadi kalau cerita kelompok-kelompoknya imam besar itu ya terdiri dari orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi teman-teman. Ia berseru dalam Mahkamah Agama itu, katanya, "Hei saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Jadi malah pecah gara-gara Paulus katakan begitu, malah jadi pecah gitu Saduki sama Farisinya. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, atau tidak ada roh. Tetapi orang Farisi mengakui kedua-duanya gitu. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus gitu. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawa ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya,
kuatkanlah hatimu. Ini Tuhan berkata kepada Paulus gitu, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Nah ini kalau kita mengacu ke ayat 11 ini kan seram sekali teman-teman. Jadi Tuhan itu, si Paulus ini sudah bersaksi di Yerusalem, ya Tuhan malah apa? Menghendaki si Paulus juga bersaksi di Roma gitu, membuat kesaksian yang lebih besar lagi. Nah ini yang tadi saya katakan, kalau kita orang-orang dunia atau orang-orang yang berkeyakinan, apabila misalnya menghadapi permasalahan dan berdoa meminta Tuhan mengatasi permasalahan itu, dan Tuhan berbuat mujizat, ya biasanya orang dunia dan orang berkeyakinan itu berhenti teman-teman, tidak berani itu meneruskan lagi dengan permasalahan yang baru lagi, permasalahan yang memang Tuhan datangkan, seperti cerita di Nabi Ayub gitu, datangkan dengan tujuan kan bagaimana Tuhan bisa menaikkan level imannya si Nabi Ayub teman-teman, bagaimana Tuhan bisa lebih memberkati baik rohani maupun jasmani gitu untuk Nabi Ayub. Nah ini banyak manusia teman-teman, orang dunia, orang yang berkeyakinan itu berhenti teman-teman. Begitu ada permasalahan satu, ya begitu Tuhan antisipasi dengan ada mujizat satu, ya kuncinya akhirnya ya orang itu bersaksi hanya satu permasalahan, satu mujizat. Itu aja bagus kalau bersaksi teman. Kadang-kadang udah bersaksi itu juga malu hati gitu, malu hati karena dianggap tidak mampu atau dianggap kelewat suci gitu. Kok cerita-cerita Tuhan gitu. Orang dunia, orang keyakinan itu takut sekali teman, takut sekali dan malu sekali untuk bersaksi tentang apa yang terjadi dalam hidupnya bersama Tuhan dan firman Tuhan gitu. Nah, sedangkan kalau cerita di ayat 11 ini, Tuhan malah mengharapkan Paulus tidak berhenti cuma bersaksi di dalam kota Yerusalem aja, tapi Tuhan menghendaki Paulus itu bersaksi di mana-mana sampai di kota metropolitannya gitu, kota terbesarnya, untuk bisa menyebarkan seluas-luasnya teman-teman. Nah ini otomatis kan mujizat yang terjadi di Yerusalem dengan kota-kota lain dengan mujizat yang terjadi di Roma, ya pasti kan berbeda, bobotnya juga berbeda gitu. Dari mulai masalah yang kecil, ya awal-awal permasalahannya kecil, udah berhasil ada mujizat dan kesaksian, berubah menjadi permasalahannya sedang gitu loh. Nanti ada mujizat dan juga ada kesaksian yang sedang, dan berlanjut lagi ke hal yang besar kan. Ya ada permasalahan besar dengan mujizat besar dan juga ada kesaksian besar gitu. Nah ini hukumnya seperti itu teman-teman. Cuman ya kembali lagi, tidak semua orang berani gitu untuk berani melakukan seperti yang Paulus dan Nabi Isa lakukan. Ini saya sudah baca di kitab para rasul, ceritanya kan Rasul Paulus teman-teman. Nah saya coba masuk aja teman-teman ke kitab Matius teman-teman. Kitab Matius itu cerita Nabi Isa gitu. Ceritanya hampir sama dengan Paulus gitu. Nah kalau cerita di kitab Matius pasal 16 teman-teman, ayatnya itu 21 sampai 28 teman-teman. Judul perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Nabi Isa dan syarat-syarat mengikuti Nabi Isa gitu. Sejak waktu itu Nabi Isa mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Nabi Isa ke samping dan menegur Nabi Isa, si Petrusnya deh, katanya, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Nabi Isa gitu. Ini karena Nabi Isanya cerita gitu bahwa dia itu harus menanggung penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah ini Petrusnya nggak tega dan tidak terima teman-teman. Jadi akhirnya Petrus panggil Nabi Isa bahwa kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Jadi hal-hal itu dalam arti kata ya menghindar dari menanggung penderitaan, juga dibunuh gitu. Petrus maksudnya kan baik teman-teman, tapi malah Nabi Isa marah loh. Nabi Isa malah marah gitu. Maka Nabi Isa berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi Petrusnya malah dikatakan sebagai iblis gitu. Engkau suatu batu sandungan bagi diri Nabi Isa tersebut. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia sendiri. Jadi
jadi Nabi Isa mengingatkan kepada Petrus gitu bahwa saya begini itu si Nabi Isanya memang diperintahkan oleh Tuhan seperti ini gitu. Nah, adapun Petrus istilahnya ingin membatalkan perintah peraturan Tuhan gitu, rancangan kehendak Tuhan, ya nanti akhirnya rancangan kehendak Tuhan tidak terjadi. Ya artinya perintah peraturan firman Tuhan tidak terjadi. Makanya Nabi Isa jadi marah ke Petrus. Ya, kok Petrus bukan mikirkan dari rancangan kehendak atau pikiran perasaan kehendaknya Tuhan Allah, tapi kok berpikir dari pikiran perasaan kehendak manusia. Nah, ini tidak beda dengan yang tadi saya katakan, teman. Banyak orang yang sudah mengalami permasalahan dan mendapatkan mujizat gitu dari Tuhan, kasih karunia yang berupa mujizat dari Tuhan, ya, dan mestinya bersaksi, kadang-kadang juga tidak mau bersaksi dan berhenti, teman-teman, berhenti di permasalahan satu saja. Sedangkan Tuhan kan tidak melihat berhentinya permasalahan itu takut kehilangan duniawi. Tuhan tidak ribut ke soal duniawi. Yang Tuhan ribut itu adalah soal rohaninya gitu. Nah, adapun kalau kita sudah berani terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan kan jadi pada akhirnya kan Tuhan tambahkan, teman. Jadi kenapa manusia harus takut gara-gara kehilangan duniawi sehingga akhirnya tidak masuk, tidak mau berjuang, berlomba untuk bisa masuk ke dalam permasalahan yang baru, mujizat yang baru dan kesaksian yang baru. Mestinya seperti itu, teman-teman. Jadi ini cerita jelas-jelas yang namanya Rasul Paulus juga seperti itu kan, istilahnya bagaimana permasalahan di Yerusalem, mujizat di Yerusalem dan kesaksian di Yerusalem itu harus berlanjut sampai ke permasalahan yang timbul di Roma, mujizat yang timbul di Roma dan kesaksian yang timbul di Roma. Itu cerita untuk Rasul Paulus. Tapi kalau untuk Nabi Isa, ya cerita tadi, ya bagaimana caranya Nabi Isa itu harus memang wafat gitu. Ya jadi bukan cuma sekedar bagaimana membuat mujizat 1, 2, 3 terus akhirnya balik lagi ke surga gitu. Bukan begitu, tapi Tuhan pengen sampai memang tugasnya Nabi Isa ya harus wafat di dunia ini untuk tebus dosa kita semua, untuk tebus yang negatif, hal-hal negatif yang kita alami, yang tadi kan kemiskinan, kesakitan, ketidakharmonisan, itu kan sudah tertebus semua, teman-teman, kalau pakai teori-teori rohani gitu. Nah, ini jadi tidak Rasul Paulus, tidak Nabi Isa ini, dia lanjut, teman-teman. Bagaimana dengan kita? Ya, apakah kalau memang ada permasalahan satu, Tuhan bikin mujizat kepada kita, terus akhirnya kita hanya kesaksian satu kali, atau tidak kesaksian sama sekali? Kalau tidak kesaksian sama sekali, benar-benar ngawur banget gitu. Kalaupun kesaksian cuma berhenti di cuma kesaksian yang ke satu gitu, ya karena permasalahan pertama apa misalnya anggaplah A gitu, permasalahan A, mujizat A dan kesaksian A. Mana B-nya, mana C-nya, mana D-nya? Ini yang gak terjadi di banyak orang dunia dan keyakinan, teman. Bahkan di kita orang percaya, teman. Itu pun juga ada rasa sanksi gitu, ada rasa takut gitu untuk berani melakukan seperti hal tersebut, teman-teman. Nanti saya coba cerita lebih dalam, teman-teman. Nah, ini lalu Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut Nabi Isa, mengikuti firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul deritanya, dan mengikut, yaitu perintah peraturan firman Tuhan, teman. Jadi untuk melakukan perintah peraturan firman Tuhan, itu harus teman-teman tahu, ya kita bakal menderita gitu, ya akan mengalami penderitaan. Justru itu jalannya Nabi Isa, jalannya Rasul Paulus seperti itu, teman-teman. Memang seperti itu gitu. Jadi kita ini kalau cerita Nabi Isa ada sulungnya, ya berarti kita akan mengalami hal yang sama seperti Nabi Isa gitu. Tapi orang takut gitu, mendengar kata-kata menderita itu takut. Tapi memang sebenarnya jalannya itu, teman-teman. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan Allah, ia akan memperolehnya. Nah, ini kalau prinsipnya teori firman kan kebalik, teman-teman. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, kita malah akan kehilangan gitu. Ya apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, kita malah akan kehilangan nyawa kita. Ya, tapi apabila kita melakukan firman Tuhan, malah kita akan mendapatkan nyawa kita. Apabila kita berani melakukan karena untuk Tuhan itu, bukan untuk kita pribadi atau untuk orang lain gitu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya gitu. Nah, kalau dari sisi firman Tuhan ingetin loh, jadi buat apa sih hal-hal duniawi, bukannya yang lebih penting hal-hal rohani gitu loh, yang bisa dibawa menjadi bekal akhirat di alam kekal nanti gitu.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhan Allah diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, ini sudah saya bacakan teman-teman, kitab Matius pasal 16 ayat 218. Mudah-mudahan teman bisa tangkap korelasi antara kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11 dengan korelasi kitab Matius pasal 16 ayat 128, teman. Karena ini nyambung gitu loh. Nah, ini saya coba perjelas lagi di draft saya aja, teman-teman. Siapa tahu penjelasannya bisa lebih pakai bahasa sehari-hari gitu. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 23 khususnya ayat 2 dan 3. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus gitu. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Jadi Paulus ingatkan ke imam besar Ananias ini gitu. Ya, seolah-olah hukum Taurat tidak boleh mengajarkan orang memukul, menampar orang gitu. Tapi kenapa sekarang Ananias kok sebagai imam besar menginstruksi anak buahnya untuk menampar mulutnya si Paulus gitu. Nah, ini Paulusnya protes gitu. Kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak ini. Nah, orang Saduki tidak akui adanya kebangkitan malaikat dan roh, tetapi orang Farisi berterbelah dua gitu. Yang bisa ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Nah, ini jadi mulai kacau nih, antara ada orang Saduki yang ngotot tidak percaya hal-hal yang bersifat roh gitu, tidak ada cerita kebangkitan, tidak percaya akan ada yang malaikat gitu. Itu orang Saduki, teman. Tapi orang Farisinya kepecah dua, teman. Ada yang memang ikut-ikut seperti pengertiannya orang Saduki, tapi juga ada yang jadi mulai percaya bahwa hidup itu ada kebangkitan, yang seperti Nabi Isa atau Paulus beritakan gitu. Ada kebangkitan, ada ceritanya malaikat-malaikat, ada roh yang di dalam kita yang hidup, ada roh Tuhan yang bisa ada di dalam kita. Itu ceritanya seperti itu, teman-teman. Kitab Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang Tuhan di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan kehendaki melalui permasalahan kita menjadi kesaksian bagi sesama dengan skala lebih menyebar luas gitu. Permasalahan yang diatasi dengan mujizat jadi dasar untuk memberitakan kesaksian gitu tanpa henti. Nah, ini urutannya gitu. Jadi kalau orang yang tidak lebih dalam mengenal firman Tuhan, sepertinya aneh gitu. Kok pola-pola pikirnya aneh, pola-pola pikir Tuhan. Bukannya kalau sudah aman berhenti saja gitu. Kok ini malah melangkah lagi menghadapi menyongsong permasalahan kedua yang B, permasalahan yang ketiga yang C, permasalahan keempat yang D, dan seterusnya, teman-teman. Pola kerja Tuhan itu seperti itu, teman-teman. Semakin kita menghadapi permasalahan banyak, semakin level iman kita tinggi, teman. Semakin dalam pengenalan dan pengertian kita akan Tuhan. Akhirnya range-nya jauh sekali. Nah, waktu range jauh ini jadi ahli, teman-teman. Kita ini menjadi ahli rohani gitu. Nah, ujungnya, teman-teman, apabila orang sudah berani melakukan firman Tuhan seperti ini, bahkan mengajarkan firman Tuhan, ya ujungnya ya itu, teman, bagaimana bisa menjadi anggota keluarga Tuhan di dalam kerajaan surga nanti, atau mendapat posisi yang tinggi di dalam surga nanti. Yang Tuhan harapkan manusia yang sudah diundang, manusia yang sudah dipilih itu adalah manusia-manusia yang untuk di posisi itu, teman-teman. Bagaimana menjadi keluarga Tuhan di dalam surga, tidak hanya menjadi warga surga atau rakyat jelata dalam surga,
Ya apalagi ya sampai yang apa orang ini undang bilang itu masuk ke dalam neraka. Ya Tuhan benar-benar tidak mau gitu seperti itu. Nah ini yang teman-teman harus camkan seperti ini teman-teman, bahwa Tuhan itu kesaksian Tuhan itu bisa besar apabila kita tidak menolak permasalahan A, B, C, D dan seterusnya ya dengan antisipasi mujizat A, B, C, D dan seterusnya serta kesaksiannya teman-teman. Jangan berhenti A, B, C, D ya seterusnya untuk kesaksiannya. Itu yang Tuhan mau teman-teman. Itu yang sudah dibuktikan oleh Rasul Paulus dari Yerusalem ke Roma dan sudah dilakukan oleh Nabi Isa sampai wafat di kayu salib tadi teman, sampai menderita begitu gitu. Ya itu yang Tuhan harapkan seperti itu gitu. Kitab Matius pasal 16 ayat 23. Maka Nabi Isa berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, butuh pengenalan yang dalam dan kemampuan mengerti dari kuasa Roh Tuhan, maksud dari firman Tuhan tersebut. Nah ini karena si Petrus ini tidak mengerti lebih dalam akan firman Tuhan, tidak menghidupkan Roh Tuhan di dalam kehidupannya. Akhirnya begini teman-teman, akhirnya timbul pikiran perasaan kehendaknya Petrus sendiri. Nah ini yang ditegur oleh Nabi Isa seperti itu. Kok Petrus berpikir dari pola pikir perasaan dan kehendaknya si Petrus sendiri? Harusnya kan tidak boleh, harusnya kan dengan pikiran perasaan kehendaknya Tuhan itu. Nah ini yang ditegur Nabi Isa kepada Petrus seperti itu. Meskipun Petrus seperti itu karena Petrus berpikir dengan pola-pola orang manusia atau orang dunia atau orang yang berkeyakinan. Dia tidak mau sampai kehilangan Nabi Isa, harus sampai menderita dan sampai mati di salib gitu, di kayu salib gitu. Ini yang Petrus tidak mau kan seperti itu. Dan cuman malah Nabi Isa tegur. Itu kan pola pikirnya Petrus, kan pola pikirnya, pola perasaan dan kehendaknya manusia. Tapi kalau pola pikirnya Tuhan kan beda gitu. Ya bahwa itu harus dihadapi semua supaya ya kesaksian tentang Nabi Isa itu jadi bisa seluas ini teman. Kalau Nabi Isa waktu itu mengikuti apa yang Petrus sarankan gitu, ya mungkin Nabi Isa tidak bawa di kayu salib. Tapi apakah berita kesaksian Nabi Isa bisa sampai seluas sekarang gitu? Kalau sekarang kan di seluruh dunia teman-teman, meluas sampai seluruh dunia gitu. Nah itu sama teman-teman. Nanti si Rasul Paulus juga sama dan kita juga diharapkan oleh Tuhan hal yang sama teman-teman. Kitab Matius pasal 16 ayat 23. Maka Nabi Isa berpaling. Oh ini udah saya bacakan. Kitab Matius pasal 16 25. Karena barang siapa mau selamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan memperolehnya. Nah ini janji Tuhan ini seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kita harus berani kehilangan pikiran perasaan kehendak kita secara duniawi, secara manusia gitu. Ya digantikan oleh ya bagaimana pikiran perasaan kehendaknya Tuhan gitu. Nah kalau memang kita berani gitu untuk melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan rancang kehendaki, karena dengan pola pikiran perasaan dan kehendak Tuhan, ya kita otomatis ya Tuhan akan menjaga kita terus teman-teman, akan menjaga kita ya sampai ya di alam akhirat kekal nanti. Bukan cuma di dunia ini saja, tapi Tuhan akan bimbing kita, tuntun kita menjadi penyelamat kita gitu, penghibur kita, pengajar kita ya sampai nyampe ke alam akhirat yang nanti teman-teman. Kitab Matius pasal 16 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah ini kalau kita menyimak kitab Matius pasal 16 26 teman, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini kalau saya konversikan ke cerita kehidupan kita sebagai manusia teman, khususnya saya cerita cerita dan kesaksian sekaligus gitu di dunia pengusaha teman, karena saya pengusaha jadi saya cuma bisanya cerita jadi pengusaha gitu. Saya tidak bisa cerita dari sisi orang karir, saya tidak bisa cerita dari buruh gitu, karena Tuhan kebenaran beri saya talenta di pengusaha. Nah ini saya ceritakan di talenta pengusaha teman. Jadi kembali lagi dari tahun 21 tahun yang lalu gitu, tahun 2000 ya, saya itu yang saya pernah katakan bahwa saya itu hijrah dari orang yang hanya
adat istiadat yang dari tradisi gitu, tradisi nenek moyang gitu. Ya saya hidup selama dari mulai lahir sampai 40 itu seperti itu teman-teman. Ya, dan fine-fine aja gitu, bagus-bagus aja. Ya baik urusan kehidupan saya, keluarga kecil saya, keluarga besar saya, bahkan keluarga saya sendiri, ya harmonis-harmonis aja teman-teman. Nah, dan jobnya juga, bisnisnya juga, ya bagus-bagus juga teman-teman. Mungkin jangan-jangan di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata kalau saya sebagai pengusaha lokal gitu, mungkin di atas rata-rata gitu. Nah, cuman kembali lagi teman-teman, waktu tahun 2000 setelah umur saya 40 itu, hati saya tidak bisa tenang teman-teman. Jadi selalu akan terbawa ada yang kurang gitu. Nah, betul waktu itu dilengkapi oleh Tuhan dengan mendatangkan krisis moneter gitu, krisis moneter tahun 98, sekaligus juga Tuhan mendatangkan 4 hamba Tuhan yang bernubuat kepada saya gitu. Jadi kok timingnya bisa tepat sekali, tidak beda dengan ceritanya Nabi Ayub teman-teman. Nabi Ayub yang didatangkan iblisnya, itu didatangkan permasalahan oleh Tuhan gitu. Ya sampai si Nabi Ayub jadi ngalami seperti itu. Di saya juga sama teman-teman. Jadi ada krisis moneter 98 yang saya tidak bisa atasin gitu. Ya sampai akhirnya jadi keuangan saya jadi jeblok gitu, gak keruan. Mungkin ya anggaplah problemnya 10 kilo gitu, 10 kilo masalah waktu tahun 2000 tersebut teman-teman. Nah, waktu itu langsung tidak lama setelah Krismon, 1 tahun setelah Krismon, Tuhan kirim 4 hamba Tuhan itu dari Jakarta ke Cirebon itu. Nah, cerita kesaksian buat saya yang namanya ini orang 4 hamba Tuhan ini kan orang-orang Nasrani nih. Orang Nasrani kan parameternya itu kan bagaimana dia terima Tuhan Allah dan ada firman Tuhan Allah yang memang nyanding di kehidupan mereka gitu. Jadi akhirnya waktu ketemu saya terus dia cerita bahwa dia begini-begini bernubuat gini-gini. Sedangkan waktu itu saya tidak mengerti arti nubuat itu apa. Nubuat itu saya anggap seperti tukang ramal aja gitu. Karena di adat istiadat dan tradisi saya ada ramal-meramal gitu. Jadi saya anggap nubuat itu seperti tukang ramal. Saya cuma mikir, oh Tuhan Allah kok ada ramal-ramalan juga ya. Oh ternyata itu istilahnya setelah saya sekarang tahu bahwa yaitu istilahnya firman yang didorong digerakkan oleh Tuhan kepada 4 hamba Tuhan itu untuk diberitakan kepada saya, itu namanya nubuat gitu. Itu berarti firmannya menjadi rema, yang tadinya cuma tertulis logos menjadi rema, menjadi bisa dinubuatkan ke saya gitu. Nah akhirnya terjadi teman-teman tahun 2000 yang mereka katakan itu bahwa nanti Tuhan akan beresi semua permasalahan cash flow saya gitu ya, dan Tuhan yang membereskan ini gitu. Akhirnya selesai teman, selesai beres. Itu mujizat pertama saya di tahun 2001 yang mungkin bobotnya kalau saya nilai 10 kilo gitu. Nah terus berkembang teman, berkembang dari 2000 ke 2003, berkembang pesat sekali perusahaannya karena memang ada Tuhan di dalam pengelolaan usaha itu gitu. Lancar semua, besar semua, bahkan perusahaan yang tadinya saya cuma pegang satu macam, jadi akhirnya berkembang menjadi 3 macam teman. Jadi maju sekali. Tapi waktu tahun 2003, 4 hamba Tuhan yang datang pada tahun 1999 tadi gitu, datang kembali menyatakan bahwa yang namanya saya harus melepaskan operasi perusahaan itu. Jadi saya lepaskan teman-teman tahun 2003 itu saya memberanikan diri melepaskan karena pertimbangannya bagaimana saya bisa menolak akan nubuatan yang tahun 2003 tersebut, karena Tuhan sudah buktikan mujizat pada tahun 2001 gitu ya. Permasalahan 98 di Krismon ya selesai pada 2001 dengan adanya Badan Penyiaran Perbankan Nasional. Itu dibuktikan seolah dari sisi rohani ya Tuhan udah buktikan itu, udah bereskan itu. Jadi saya masuk ke dalam 2003, akhirnya saya lepasin operasional sebagai fungsi komisaris dan tidak menyentuh fungsi direktur dan manajer. Nah, akhirnya sampai berkembang sampai 2007 teman. 2007 itu malah jadi ambruk karena memang dilepasin operasionalnya ambruk. Nah, ambruk kan berarti timbul masalah baru lagi teman. Ya cash flow lagi timbul. Pengusaha nggak jauh-jauh kan problemnya cash flow. Nah, cash flow ini nilainya kalau saya itu bisa hampir 6
6 kali lipat dah, 5-6 kali lipat dari 10 kilo di tahun 2000-an gitu. Berarti anggaplah 50-60 kilo, 60 kilo dah. Berarti 60 kilo dah. Problem yang timbul di 2007 itu 60 kilo. Nah, tapi dengan mudahnya setelah tahun 2011 Tuhan itu beresin lagi teman-teman. Akhirnya yang 60 kilo itu ya beres lagi gitu, gak ada masalah lagi dan berkembang lagi. Waktu itu kalau saya bicara duniawi, mungkin saya waktu itu sudah kembali menjadi pengusaha lagi teman-teman. Saya masuk ke operasional lagi di fungsi direktur dan manajer, mungkin juga akan running well itu perusahaannya. Tapi saya waktu itu karena sudah menghadapi dua mujizat, akhirnya saya timbul lebih percaya teman, lebih percaya, lebih beriman kepada Tuhan. Jadi saya sebelum melangkah, saya tanya lagi ke Tuhan dan sharing ke beberapa mentor rohani saya gitu. Ya Tuhan pengen apa sih? Nah ujung-ujungnya ternyata teman-teman 2011 masalah udah selesai, tapi tetap Tuhan seolah-olah di hati saya tidak mengendaki saya masuk ke dalam operasional lagi teman-teman. Nah, saya cuma mikir kalau saya sampai tidak masuk di operasional lagi, ini bisa ada permasalahan baru lagi nih. Ya jadi permasalahan tahun 2000, tahun 98 karena krisis moneter, yang problem ada problem permasalahan yang B, berarti tahun pemberesannya timbul karena tahun 2003, ya dampaknya nyata 2007 bermasalah dan selesai pada 2011. Jadi saya sudah mengalami itu juga. Nah sekarang bagaimana gitu? Nah kalau sekarang Tuhan sudah melatih saya pribadi gitu, seolah-olah ya saya belajar beriman gitu, bahwa saya tidak peduli apapun yang terjadi di perusahaan saya. Yang saya peduli itu bagaimana tiap hari saya melakukan firman Tuhan gitu. Apa yang digerakkan di dalam hati saya lakukan itu. Dari mulai saya harus bangun subuh gitu, saya digerakkan untuk bangun subuh jam 2 sampai jam 3 pagi. Saya bagaimana melakukan sharing yang namanya sharing dari sharing dari inspirasi saya atas per ayat ya, per ayat itu saya urai dari tahun 2007 teman-teman. Saya kirimin ayat itu satu layar SMS, satu layar WA gitu. Itu saya lakukan itu. Saya bikin juga materinya untuk 1 minute to better life gitu. Berarti bagaimana membuat materi itu sependek mungkin tapi cukup mengena teman-teman dengan audio gitu. Saya bikin juga MTT and Friends Inspiration, berarti saya mengumpulkan kalimat inspirasi yang saya buat dan juga teman-teman saya buat, mungkin sekitar 6 orang kali saya kumpulin gitu. Itu masih fresh semua. Saya bahkan yang membuat kalimat inspirasi itu malah ada yang muslim juga teman-teman. Ada si Pak Bayu gitu, itu bantu saya juga. Jadi akhirnya lengkap teman-teman. Nah itu saya masukkan ke dalam MTT and Friend Inspiration gitu. Ya saya masukin itu. Nah saya juga bikin yang namanya vlog seperti ini yang saya kasih judul MTT jadi Inspiration of Life ya. Ini ceritanya yang paling panjang cerita ini gitu. Jadi saya bikin draft dulu, bikin ini itu ternyata kalau tiap pagi teman-teman saya bangun jam 2 atau jam 3 pagi itu sampai selesai membagikan gitu, sharing segala macam, sampai hari ini saya bikin vlog sampai selesai vlog itu ya hampir jam setengah 9, jam 9 teman-teman baru selesai. Nah biasanya saya sambung lagi dengan pujian penyembahan teman. Nah kalau buat saya dari kacamata rohani, saya kerja udah hampir, kalau saya kerja dari jam 2 sampai jam 12 saja, itu hampir seperti orang kerja normal teman-teman. Nah sisa dari jam 12 saya pakai untuk ya masuk ke dalam operasional perusahaan itu. Saya biasanya gitu, saya kerja work from home bisa, atau dari manapun juga, pakai WA, pakai Zoom gitu, saya bisa lakukan itu. Nah ternyata teman-teman, berkembangnya waktu itu kan ritme kondisi perusahaan itu kan naik turun teman-teman. Jadi kalau istilahnya dari tim manajemen saya, ada istri saya, ada orang-orang inti saya, ada holding saya gitu. Nah ini kan tim-tim yang lebih bicara rasional gitu, dunia bukan dengan rohani gitu. Nah ini kadang-kadang kan nggak stabil, naik turun teman-teman. Nah kadang-kadang mereka usul ya kadang-kadang berani gitu ya, membuat satu rencana, wacana, satu bisnis yang butuh modal mungkin
10 kali lipat gitu gitu. Ya, misalnya tadinya kalau ini diumpamakan gedenya aja gitu. Bicara miliar, sekarang mesti bicara triliun gitu. Nah, kadang-kadang apa ya? Saya perhatikan orang dunia itu aneh gitu. Kadang-kadang untuk mengatasi yang miliar aja sudah repotnya setengah mati, teman-teman. Kadang-kadang dunia itu bisa mengendaki triliun gitu. Jadi saya kadang-kadang tegur mereka bahwa gimana sih caranya? Lu bicara yang bicara miliar aja kok takut, sekarang mau bagaimana berkembang menjadi puluhan kali menjadi triliun gitu. Nah, tapi kalau seandainya memang orang-orang yang tim saya itu memberanikan diri untuk dari miliar main ke triliun, ya buat saya pribadi teman-teman, saya mungkin harus berani menghadapi itu teman-teman. Karena buat saya prinsipnya, hidup itu kan bukan cuma berhenti di urusan duniawi gitu. Yang saya butuhkan itu bagaimana saya meningkatkan level iman saya lewat hal-hal yang timbul di permasalahan duniawi tadi. Nah, seperti siapa? Ya balik lagi seperti si Rasul Paulus tadi gitu teman-teman. Bagaimana Rasul Paulus berani gitu ya untuk menghadapi permasalahan di Yerusalem, ya sehingga ada mujizat di Yerusalem dan akhirnya timbul kesaksian untuk Yerusalem. Tapi Paulus juga lakukan juga kan yang namanya bagaimana dia berkembang gitu permasalahan di Roma, ya pasti jauh lebih berat daripada permasalahan di Yerusalem. Yang terjadi mujizat yang besar, ya pasti lebih besar daripada mujizat di Yerusalem, dan terjadi kesaksian yang lebih besar daripada Yerusalem. Kalau memang problemnya permasalahan di Roma memang jauh lebih besar, ya anggaplah 6 kali lipat gitu, atau mungkin 60 kali lipat gitu teman-teman, jauh lebih besar di Roma dibanding Yerusalem untuk permasalahannya. Juga kompensasi mujizatnya juga akan jauh 60 kali lebih besar daripada yang di Yerusalem yang terjadi di Romanya. Bahkan kesaksiannya teman-teman, kesaksiannya itu lebih besar daripada yang di Yerusalem gitu, karena ya gedenya permasalahan dan mujizatnya beda teman-teman. Akhirnya jadi apa yang Tuhan rancang kehendak itu terjadi di Roma itu. Buat saya juga sama teman-teman. Jadi kalau sampai memang timnya saya punya keberanian untuk menggerakkan sampai triliun gitu, ya buat saya juga saya nggak tolak gitu. Meskipun logika sekarangnya jangankan bicara triliun, bisa yang miliar aja kita udah kembang kempis gitu. Bagaimana mau bicara triliun gitu. Tapi kembali di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil teman. Jadi hari ini saya lebih tergerak gitu ya di kitab para rasul, kisah para rasul pasal 23 ayat 11, cerita Paulus tadi teman, bagaimana kita menjadi alat kesaksian di Roma. Berarti buat saya kan problem yang jauh lebih besar dengan cerita mujizat yang lebih besar pasti teman-teman dibanding yang di Yerusalem gitu. Ya otomatis juga permasalahannya lebih besar daripada yang Yerusalem. Mudah-mudahan teman-teman tangkap maksud saya teman-teman. Jadi kalau kita bicara dari kacamata rohani, bahwa hal-hal yang permasalahan di duniawi ini tidak harus menjadi alat ketakutan gitu teman. Ya ini karena kembali lagi ya kita lewat permasalahan besar akan mendapatkan mujizat yang besar akan menghasilkan kesaksian yang besar. Oke teman-teman, see you, bye bye.